Ya, pendengar untuk mengetahui bagaimana situasi Ramadan di mancanegara, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengetahui bagaimana suasana, bagaimana umat Islam, khususnya warga negara Indonesia yang menjalankan ibadah puasa di Amerika Serikat. Bersama kami sudah terhubung mahasiswa S3 dalam bidang Molecular Bioscience di Rutgers ya, The State University of New Jersey, USA, bersama Mas Arief Kusuma. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Arief. Selamat malam, Mbak. Iya, sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau di sini sudah buka puasa, kalau di sana masih pagi nih ya. Iya, kebetulan di sini kami baru mulai berpuasa. Tadi fajar atau waktu subuh baru mulai 5.55 atau jam 6 kurang 5 AM waktu Mhm. pagi hari. Jadi baru sekitar kurang lebih 2 sampai 3 jam lah kami berpuasa ini. Iya. Nanti jam berbukanya kalau di Amerika Serikat itu jam berapa, Mas? Kalau jam berbuka sendiri untuk hari ini dijadwalkan jam 7.06 ya, karena selama 1 bulan ini waktu untuk berbuka puasanya bergeser terus semakin lambat karena kami sedang transisi dari musim semi atau spring ke musim panas summer sehingga waktu untuk mataharinya lebih panjang gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang berarti musim semi ya. Ya, Mm-mm. Kalau cuacanya sekarang seperti apa, Mas, di sana? kalau cuaca sendiri masih relatif dingin ya Mbak karena winter tahun ini datang agak lambat, dimulai sekitar bulan Oktober November, kemudian transisinya dari winter ke spring atau dari musim dingin ke musim semi itu akhirnya terjadi di bulan Maret ini, sehingga untuk cuaca sendiri kami masih dingin dan intensitas untuk hujan juga semakin meningkat. Berarti hampir sama ya dengan Indonesia. Sekarang masih sering hujan juga. Betul, betul. Mhm. Nah, kalau untuk Ramadan tahun ini, apakah masuk juga nanti pas musim panas di sana? Sempat kena di musim panas? Kalau untuk tahun ini karena lebarannya kami akan merayakan di 9 April, jadi kemungkinan masih akan di musim semi, tapi Mhm. untuk tahun-tahun sebelumnya kami sudah merasakan atau kebetulan Ramadan beberapa tahun sebelumnya juga selalu bertepatan dengan musim panas gitu, Pak. Tapi Hmm. untuk tahun ini, khusus untuk tahun ini kita full di musim semi saja. Hmm. Ada bedanya tidak, Mas? Ramadan di musim panas dengan musim semi? Um, yang jelas alhamdulillah untuk tahun ini Ramadan ada di musim semi ya Mbak, karena kalau Mhm. untuk musim semi sendiri kan tadi saya sampaikan cuaca tidak terlalu panas, masih relatif dingin, kemudian waktu untuk mataharinya juga tidak terlalu lama. Ketika di summer itu salah satu atau beberapa tantangan yang kita hadapi sebagai muslim yang melaksanakan ibadah puasa di Amerika Serikat ini adalah waktu untuk matahari yang cukup lama. Kami sempat merasakan puasa sampai 16 jam waktu itu. Hmm. Kemudian yang kedua juga untuk cuaca karena panas sekali ya Mbak. Ada beberapa waktu saya lupa apakah Ramadan tahun lalu atau tahun sebelumnya itu ada gelombang heat wave sehingga cuaca panas yang kami rasakan juga cukup ekstrim di sini. Baik. Kalau Mas Arief ini sendiri sudah keberapa kalinya Ramadan di Amerika Serikat? Ini sudah menjadi Ramadan yang kelima bagi saya di sini, Mbak. Wah, jadi sudah merasakan ya mulai dari musim panas, musim semi gitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, kalau suasana Ramadan di sana sudah 5 kali berturut-turut, ada nggak hal yang dikangenin dari Indonesia? Waduh, kalau yang dikangenin banyak banget ya, Mbak, tentunya. Karena saya berasal dari Bandung, saya kangen ngabuburit tentunya. Karena Hmm. itu merupakan budaya yang kita miliki sebagai warga di Bandung. Mhm. Menjelang Ramadan, menjelang berbuka puasa pada saat Ramadan, kita bisa jalan-jalan keluar rumah untuk mencari takjil atau bermain bersama teman gitu. Mhm. Nah, itu karena di sini kan juga mayoritas bukan muslim gitu sehingga tidak terlalu meriah ya untuk perayaan Ramadannya. Cuma kalau kita ke masjid pasti kita bertemu juga dengan teman-teman muslim yang lain yang juga akan melaksanakan ibadah sholat maghrib tentunya menunggu berbuka juga di masjid bersama-sama.
Mhm. Baik, di sana, teman-teman berkumpulnya di masjid saja ya, kegiatan-kegiatan kalau, untuk perayaan atau meriahkan Ramadan? Betul, Mbak. Untuk pelaksanaan Ramadan yang kita bisa rasakan, bagi umat Islam berkumpul bersama, bertemu dengan umat Muslim dari negara lainnya. Karena saya tinggal di New Jersey, kebetulan di New Jersey ini populasinya cukup diverse ya Mbak, berbeda-beda dari berbagai negara imigran yang datang, dan populasi Muslimnya juga cukup tinggi, sehingga di masjid tempat saya tinggal atau masjid yang dekat dengan tempat saya tinggal itu ada Muslim yang berasal dari Pakistan, dari India, dari Mesir, Mhm. dan dari beberapa negara lainnya. Itu ada kesempatan untuk kemudian kita berinteraksi dan saling mengobrol, saling menanyakan terkait bagaimana sih Ramadan di negara kamu dan lain sebagainya. Itu bertukar informasi itu tempatnya di masjid. Ada buka bersama juga di masjid seperti itu, Mas Arif? Ada Mbak, kebetulan kalau untuk masjid yang dekat tempat saya tinggal ini, mereka selalu menghadirkan menu untuk berbuka puasa atau menyediakan makanan untuk berbuka puasa bagi para jamaah itu di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kadang-kadang kalau ada jamaah yang bersedekah gitu, memberikan makanan untuk para jamaah itu ada di beberapa hari tertentu, tapi tidak selalu ada gitu untuk yang weekdays. Yang selalu ada itu hanya untuk weekend gitu. Mhm. Kalau di sana menunya apa Mas kalau buka puasa gitu? Menunya karena tadi saya sampaikan mayoritas Muslim yang ada di New Jersey ini berasal dari Pakistan maupun India, sehingga banyaknya menu-menu India ya Mbak, seperti nasi biryani, Hmm. kemudian ada roti, kemudian juga beberapa kali kita temukan ada dessert yang namanya Ali, itu juga staple food atau makanan khas yang berasal dari wilayah India maupun Pakistan ya Mbak. Mhm. Baik. Nah, kalau perkumpulan pelajar Indonesia di sana sendiri, apakah ada juga bikin kegiatan buka bersama bareng, jadi bisa makan makanan Indonesia gitu? Kalau internal kami sendiri biasanya ada sih Mbak, minimal sekali dalam setiap Ramadan, atau Mhm. kalau tidak biasanya waktu yang paling memungkinkan untuk kita berkumpul dengan lebih banyak teman-teman yang lain itu adalah nanti pada saat perayaan Idul Fitri, di mana kita berkumpul di salah satu apartemen, gantian ya Mbak, Mhm. bisa di apartemen saya kadang atau di apartemen teman yang lain. Itu kemudian kita sistemnya membawa makanan sendiri gitu, kemudian kita berbagi sehingga saling bisa merasakan masakan Indonesia yang dibuat oleh masing-masing orang. Mhm. Potluck gitu ya, Mas ya. Ya, potluck. Kalau bahan-bahan sendiri untuk membuat makanan Indonesia di sana bisa didapat seperti itu, Mas? Kalau untuk bahan yang khusus untuk Indonesia ya Mbak, itu kita harus either ke New York City, Hmm. ada groceries Indonesia di New York City, ataupun ke Philadelphia. Itu baik ke Philadelphia maupun ke New York City jaraknya sekitar 1 sampai 1,5 jam dari New Jersey. Tapi kita kadang harus kreatif juga ya Mbak dalam membuat masakan Indonesia ini. Jadi Mhm. untuk bahan-bahan yang nggak ada, kadang kita substitute dengan yang lain, sehingga yang paling memungkinkan bagi kita yang paling mudah itu adalah pergi ke supermarket Asia. Kebetulan di sini banyak sekali supermarket Asia di lingkungan tempat kami tinggal, sehingga ya kadang harus ada yang dimodifikasi sedikit resepnya gitu, walaupun nggak mirip-mirip banget seperti yang di rumah, minimal kita bisa masih merasakan lah bagaimana masakan-masakan ini ketika dikreasikan dengan bahan yang ada. Mhm. Nah, biasanya kalau untuk menu sahur dan juga berbuka, ini biasanya masak sendiri, masakan Indonesia atau beli saja yang sudah jadi gitu, Mas? Kalau untuk masak ya Mbak, terutama untuk sahur itu sangat susah sekali kita menemukan toko makanan yang buka Hmm. di jam-jam kami sahur, terutama jam 3 4 itu kebanyakan toko makanan sudah tutup. Um, Bahkan jauh sebelum itu ya, kebanyakan toko makanan di Amerika ini tutup jam 8, jam 9 malam itu sudah tutup gitu, sehingga Hmm. untuk makanan sahur kami harus membuat sendiri makanan itu di rumah. Nah, berbeda halnya dengan untuk makanan berbuka,
banyak juga restoran-restoran halal di sini yang menawarkan menu-menu berbuka gitu dengan harga yang variatif dan juga menu yang variatif juga gitu. Jadi mereka punya program sendiri untuk Ramadan, terutama restoran-restoran halal ini biasanya misalnya untuk paket dengan harga $8 itu sudah include dengan ada takjil di dalamnya, bisa berupa kurma ataupun makanan manis lain gitu. Jadi waktu berbuka lebih mudah ya dapat menunya untuk bisa berbuka puasa. Betul, betul. Mas Arief, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net pada kesempatan malam hari ini terkait dengan Ramadan? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada RRI telah mengundang kami, mahasiswa di mahasiswa Indonesia yang berada di Amerika ini sebagai salah satu narasumber untuk berbagi cerita terkait bagaimana pelaksanaan Ramadan di negara paman Sam ini. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar adalah semoga Ramadan kali ini ibadah kita bisa terlaksana dengan baik, dan juga saya menitipkan kepada teman-teman pendengar semua untuk mendoakan semua saudara-saudara kita yang ada di Gaza supaya ibadah Ramadan mereka juga dimudahkan, dan juga semoga konflik yang mereka alami saat ini segera disudahi. Amin. Terima kasih Mas Arief untuk waktunya bersama Pro3. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari ini. Dan semoga tunai juga 1 bulan penuh ya. Amin, amin. Terima kasih, Mbak. Ya, selamat malam. Mahasiswa S3 dalam bidang molekular bioscience di Rutgers, the State University of New Jersey, USA. Arief Kusuma. Terima kasih pendengar. Itu tadi Ramadan di mancanegara, dan saatnya saya Septina Trisnawati pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani rekan kami, Zaini. Demikian telah kita ikuti Ramadan di mancanegara